Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang eh, pelajaran bahasa Arab ya. Nah, dimulai dari eh, kemarin yang sudah dibahas bahwa kita sudah mengenal yang namanya adalah domir. Domir itu kalau kita di bahasa Indonesia kan adalah kata ganti. Nah, apa saja domir itu? Di sini ada 5 istilah domir ya. Nah, di sini seperti contohnya anak, saya, anta, kamu untuk laki-laki, anti, kamu untuk perempuan, huwa, dia untuk laki-laki, dan hiya adalah dia untuk perempuan. Oke, kita kembali pada ini ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin setelah kalian di rumah kemarin menghafalkan mufrodat yang harus kalian hafalkan. Nah, sekarang mufrodat tersebut kita terapkan ya, atau kita gunakan misalkan dengan memasukkan domir. Nah, domir itu kan ada banyak sekali domir, jenis-jenis domir ya, salah satunya adalah domir munfasil, domir, ada juga nanti domir mutasil, ada juga domir mustatir. Nah, sekarang yang tadi Bapak sebutkan ana, anta, anti, huwa, hiya itu adalah domir munfasil. Kenapa disebut dengan domir munfasil? Nah, domir munfasil itu merupakan kata ganti yang ditulisnya dipisahkan dari isim. Oke, dipisahkan dari isim. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah nama benda. Ya, isim itu adalah nama benda. Nama benda apa saja? Banyak sekali nama benda itu ya. Bisa nama orang, nama benda hidup ya, maksudnya nama benda mati. Contohnya seperti ini. Hasanun, Faisalun, Khadijatun, Tilmidun, Tilmidatun. Ini adalah isim. Semuanya isim. Isim itu dalam bahasa Arabnya adalah apa? Ismun ya. Ismun itu yang berarti artinya nama ya. Karena kan kalimat itu ada kalimat isim ya anak-anak. Jadi kita membahas kalimat isim dulu. Kenapa Bapak membahas kalimat isim? Supaya kalian tahu ya sedikit-sedikit makna dari bahasa Arab ya, misalkan atau istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ada yang namanya adalah kalimat isim. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah nama ya. Jadi artinya apa isim? Nama. Oke. Nah, ini ya. Isim. Isim itu adalah nama. Nama apa saja? Nama benda, nama seluruh benda yang ada di dunia maupun di akhirat ya, seperti surga yang dan lain sebagainya. Nah, jadi isim itu adalah nama anak-anak ya. Seperti contohnya kita kembali pada bahasa Arab halaman 8. Di sini ada ana tilmidun, tilmidatun, 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 ustadun, ustadatun. Nah, ini yang di belakang anak, yang di depan anak, di depan anta, depan anti, depan huwa, semuanya ini adalah isim. Tilmidun, 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 tilmidatun. Ini semuanya adalah kalimat isim ya. Kalimat isim, nanti Bapak akan bahas mengenai ciri kalimat isim ya. Oke, sekarang kita sebut saja ini isim, nama. Nama isim. Oke. Nah, yang disebut dengan domir munfasil ya, di sini kan ada ad-domi ad-domairul munfasilatu. Nah, ini adalah merupakan kata ganti, tetapi kata gantinya ini merupakan kata ganti yang terpisah dari isim. Seperti ini contohnya anak-anak, Bapak akan jelaskan ana tilmidun. Nah, ana tilmidun ini ana itu adalah kata ganti atau domir yang artinya saya. Berarti artinya saya murid. Berarti ana di sini, kalimat ana ini terpisah, tulisannya terpisah dengan tulisan tilmidun. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi maksudnya domir munfasil itu, jadi kalimat ananya terpisah dengan kalimat tilmidun. Jadi ini dua kalimat, satu kalimat ana, dua kalimat tilmidun. Jadi istilahnya anak-anak, kalau di bahasa Arab ini adalah kalimat ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan yang namanya kalimat itu ketika diawali dengan huruf besar ya misalkan, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab itu kita disebut ini adalah satu kata itu namanya adalah satu kalimat. Ana tilmidun. Saya murid. Anta juga ini adalah domir ya. Tilmidun adalah kalimat isim, berarti domir
dengan kalimat isim ditulisnya ini secara terpisah. Anta tilmidun. Oke, anta tilmidun ya. Anta tilmidun. Antanya kan laki-laki, tilmid. Anta itu adalah kalimat domir untuk laki-laki, anta. Maka di sini kalimatnya kita kalau misalkan tilmidun itu seorang murid, maka di sini tidak ada taknya. Kalau ini yang di bawahnya anti. Nah, anti anak-anak beda ya dengan anta. Anta itu kan untuk laki-laki, kamu untuk laki-laki. Anti itu kamu untuk perempuan. Maka di sini penulisannya itu berupa mu'anas. Karena di sini lihat penggunaan domir dalam kalimat harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya. Nah, jadi kata yang mengikutinya ini yang di depan, yakni jenis muzakarkah atau mu'annas. Nah, seperti tilmidun ini kalimat muzakar. Muzakar itu apa? Kalimat untuk menunjukkan laki-laki. Kalau tilmidatun ini merupakan kalimat untuk menunjukkan perempuan. Maka untuk domirnya kita gunakan anti. Kamunya adalah kamu anti. Berarti di depan untuk taknya diberikan harkat kasroh. Jadi anti tilmidatun. Anti tilmidatun. Yang ketiga, yang keempat, huwa. Huwa itu artinya dia, tapi dianya di sini dia untuk laki-laki. Ya, huwa ustadun. Ustad itu adalah seorang guru, tapi gurunya guru laki-laki. Ya, anak-anak kenapa? Karena di depannya tidak ada tak marbutoh. Huwa ustadun. Dia seorang guru. Oke, hia. Nah, ini hia ya anak-anak. Hia itu adalah dia. Dia tapi dianya adalah dia untuk perempuan. Hia ustadzatun. Ustadzatun adalah seorang guru, tapi gurunya adalah guru perempuan. Hia ustadzatun. Nah, jadi ana tilmidun, anta tilmidun, anti tilmidatun, huwa ustadun, hia ustadzatun. Oke. Cukup paham sampai di sini ya. Oke, selanjutnya ini Bapak gak akan langsung ke sini ya, sedikit-sedikit dulu pembahasannya. Kenapa? Karena yang namanya bahasa Arab itu harus secara teliti sekali ya, dan kalian harus memahami secara betul-betul satu persatu makna dari bahasa Arab ini. Karena kenapa? Kalau kalian sudah paham satu aja ya, satu jenis misalkan dari sini, atau misalkan hafal ini dulu. Ketika nanti kalian belajar yang lain lebih kompleks lagi ya, lebih dari ini, misalkan nanti dalam bentuk terjemahan, kalian menerjemahkan cerita. Kalau kalian sudah paham maksudnya dari semua ini, insya Allah nanti kalian juga akan mudah ke depannya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak kelima kata ganti ya. Yang kelima itu mana? Ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, kita bahas ini dulu. Jadi, oke. Kelima kata ganti di atas itu terpisah dengan kata yang mengikutinya atau disebut dengan ad-dhamairul munfasilu, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa kalimat domir munfasilnya ini adalah terpisah dari kalimat isim ya, dari kalimat isimnya atau kalimat yang mengikutinya. Nah, kalian juga harus hafal dan paham dengan kelima kata ganti itu. Jadi kalian harus paham ya arti ana, maksud ana, anta itu maksudnya apa, anti, huwa, dan hiya itu. Oke, tadi sudah banyak jelas Bapak penjelasannya, kalian pasti mengerti. Nah, kalian juga harus hafal dan paham dengan kelima kata ganti. Tadi juga disambung dengan kata yang mengikutinya, ad-dhamairul munfasilu. Jadi munfasilatu itu artinya terpisah. Ad-dhamiru kata ganti, al-munfasilatu itu adalah terpisah menulisnya. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini akan Bapak jelaskan kembali. Di sini ada di bawahnya, sebentar ya. Kameranya kita geser. Oke, nah sampai sini. Siap. Oke, anak-anak perhatikan lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lihat dalam kolom ya, kita harus hafal sedikit-sedikit ini ya, maksud dari ya sukun, kap diberikan harkat fathah, ka, ki, hu, ha. Nah, maksudnya apa ya Pak? Ya sukun, ka, ki, hu, ha. Ya sukun, ka, ki, hu, ha. Nah, ya sukun itu artinya ku. Ketika nanti kalian menemukan dalam Al-Quran atau dalam kitab atau dalam apapun, ketika kalimat kemudian di akhirnya diikuti dengan ya sukun, itu berarti menunjukkan kepemilikan, artinya ku ya. Nanti misalkan seperti apa namanya, misalkan bukuku,
misalkan. Kemudian tasku, pensilku, masih banyak lagi yang lainnya ya, misalkan nanti. Kemudian K itu artinya menunjukkan kamu, kamu, tapi untuk laki-laki. Oke. K untuk laki-laki. Ki untuk perempuan, ki-nya untuk perempuan. Kalau hu itu artinya nya. Maksudnya di sini adalah seperti contohnya hanya dialah, atau misalkan ya contohnya seperti contoh apa ya? Misalkan contoh ada dalam tulisan doa atau apa, Allahumma gfir lahu, nah lahu itu adalah menunjukkan kepadanya. Nah hu itu kepadanya. Kalau ha kepadanya untuk perempuan. Maka ketika kita mendoakan orang ya, dekat orang yang sudah meninggal, misalkan kita mendoakan supaya orang tersebut diampuni oleh Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah seperti itu. Kalau misalkan yang meninggalnya adalah perempuan, maka kita ganti hu-nya dengan ha. Berarti hanya di sini untuk menunjukkannya atau dialah, tapi untuk perempuan. Allahumma gfir laha warhamha. Nah seperti itu. Kalau ya sukun, kayak bahas satu persatu ya. Oke. Ya sukun. Di sini ada contohnya nanti ya. Ka mu untuk laki-laki, ki untuk perempuan, hu untuk dia untuk laki-laki, ha itu nantinya atau dia untuk perempuan. Oke. Nah, seperti contohnya di sini anak-anak, Bapak akan bahas satu persatu kalimat-kalimat yang ada di halaman 8. Silakan kalian simak betul-betul ya, supaya sedikit kita belajar tetapi kalian maknanya paham ya, maksudnya paham. Ketika nanti Bapak lanjutkan pembelajarannya, kalian sudah mengerti sebelumnya yang ini. Oke. Di sini contoh penggunaan kalimat-kalimat yang ada dalam kolom-kolom ini, anak-anak ya. Di sini ada ana tilmidun. Tadi Bapak sudah jelaskan, ana itu ada domir munfasil. Kenapa domir munfasil? Karena kalimat ananya ini dipisahkan dengan tilmidun. Tilmidun ya. Berarti ana tilmidun, saya murid. Ismi Hasanun. Ismi Hasanun. Nah, Bapak tadi sudah sedikit menjelaskan tentang isim anak-anak ya. Isim itu apa? Nama. Isim itu nama. Kalau kita tulis isim itu seperti ini anak-anak ya, tulisannya ismun. Nah kayak ini ya, lihat ismun, akhir kalimatnya kita menambahkan, apa bukan menambahkan, akhir kalimatnya kita kasih domatain ya, domatain, domah 2. Ismun itu artinya apa? Ismun itu artinya nama ya. Bismi. Nah, kalian ingat kan dalam kalimat Al-Fatihah yaitu lafaz bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti ini ismun itu nama. Nah, di sini ismi anak-anak, ismi itu artinya namaku. Nah, berarti udah ketemu ya maksudnya. Ismun kita tambahkan dengan ya sukun. Nah, ya sukun. Lihat anak-anak, ismun kita tambahkan dengan ya sukun. Di sini ada ya sukun. Yang menunjukkan artinya apa tadi? Kepemilikan kan? Nah, misalkan ya sukun artinya ku. Nah, ismun kita tambahkan dengan ya sukun. Bagaimana apa caranya? Ismun itu kan nama. Ya sukun artinya saya. Berarti nama saya, namaku. Kalau ditulis secara ini salah penulisannya. Kalau misalkan kalian menemukan dalam Al-Quran misalkan atau dalam tulisan Arab atau bagaimanapun, buku apapun, ismun ya sukun, masa gitu bacanya ismun ya sukun, tidak bisa. Ini ada kaidahnya atau ada ya, ada itunya menurut para ulama ya. Kalian itu kalau nanti belajar itu bisa ya, kalian belajar Jurumiyah, belajar Kailani kalau sudah besar, ada belajar, kalau yang tinggi itu belajar Alfiyah ya. Jadi ismun itu, ismun ya sukun itu bagaimana ketika ini ada kalimat ismun dengan ya sukun, kita mau digabungkan anak-anak ya, kalimat ini mau digabungkan, maka domah ini atau domatain ini kita buang. Nah, jadi gini tulisannya. Ini
domahnya dibuang. Domahnya dibuang berarti dibuang, berarti kalau dibuang berarti misalkan gini, domahnya dibuang karena di depannya ada ya sukun, maka domah ini tadi sudah dibuang. Kalau sudah dibuang berarti diganti dengan harakat kasroh. Kenapa Pak diganti dengan harakat kasroh? Ismi. Nah, seperti ini ya. Kenapa Pak digantikan dengan harakat kasroh? Karena di depan iya itu, karena di depannya ada ya sukun. Sedangkan ya sukun itu kan dalam hukum tajwid atau dalam hukum mad, apabila ada ya sukun, maka sebelumnya harakat kasroh. Berarti kalau ketika dibaca ini tidak berat, ya, akan ringan membacanya. Beda dengan ini ismun, ismui misalkan, atau ismun ya sukun, susah sekali. Tetapi kalau misalkan kita domah ini kita ganti dengan kasroh, maka dibacanya ringan. Ismi kan ringan membacanya. Kalau membaca yang secara aslinya ini berat, ismun ya sukun, susah sekali bacanya. Maka domah ini atau domatain ini, domah dua ini kita buang diganti dengan ya sukun. Maka kalau ismi kita sambungkan dengan ya sukun, maka menjadi ismi, ya, ismi. Tuh akan mudah sekali membacanya. Ismi, ya. Ismi itu kan dalam hukum tajwid apa? Hukum mad ya sukun sebelumnya harkat kasroh, ini adalah mad tabi'i, dibacanya dua sukun, ismi. Nah, seperti itu, enak sekali membacanya. Beda dengan ismui, susah sekali bacanya. Ismi. Nah, ismi apa? Hasanun. Oke, Hasanun itu adalah merupakan kalimat isim, nama apa? Nama orang. Hasanun, namanya Hasan. Ismi Hasanun, namaku Hasan. Oke, paham ya sampai situ? Nah, kita lihat lagi di sini. Ana tilmidun, ismi Hasanun. Saya murid, namaku Hasan. Oke. Selanjutnya di sini ada anta tilmidun. Anta itu kan tadi apa? Kamu. Kamu untuk laki-laki. Di sini tilmidun, bukan tilmidatun. Anta itu kamu, tilmidun artinya kamu di sini adalah seorang murid, tetapi muridnya adalah murid laki-laki. Maka di sini tulisannya tilmidun. Ismuka Faisalun. Nah, coba diperhatikan kembali, di sini ada ismuka. Nah, ada ismuka ya. Ismuka itu adalah ismun dengan kaf. Ismun dengan kaf. Nah, jadi kan kata Bapak tadi sudah dijelaskan bahwa kaf ka ya, kaf harkat fathah ka itu adalah artinya mu untuk laki-laki. Kalau ismuka berarti ismun itu nama, ka itu kamu. Jadi ismun ka adalah nama kamu. Karena ismun dengan kaf sukun ini digabung, ya. Ini dua kalimat anak-anak ya. Ini dua kalimat. Satu kalimat ismun, dua kalimat ka. Ini beda karena semuanya memiliki arti. Ismun artinya nama, ka itu artinya kamu. Nah, berarti cara penulisannya ini harus digabung. Disebut apa kalau digabung kaf ini? Disebut kalau digabung berarti ini adalah domir. Ka itu kan kamu. Berarti kamu itu adalah domir, ya, kata ganti. Maka ketika kaf ini ya dipisahkan, maka seperti penulisannya ismun, nama, ka, kamu. Nah, tetapi cara penulisannya ini tidak boleh dipisahkan, maka harus digabung. Maka disebutnya apa kalau domir digabung? Domir digabung itu berarti namanya ad-domairul muttasilu. Domir muttasil. Kalau tadi seperti ana, anta, anti, huwa, ya, itu munfasil. Kalau ka, ya sukun, kaf sukun, ka, ki, huha, ini adalah namanya domir. Domir muttasil. Muttasil itu cara penulisannya digabung jadi satu kalimat. Berarti ismun ka kita tulis jadi ismuka. Nah, jadi ismuka yang artinya namamu. Yang artinya namamu. Oke, paham ya? Ismun ka asalnya anak-anak, karena penulisannya harus digabung, maka ismuka. Ka inilah domir
ya, ka ini domir atau kata ganti. Tetapi domirnya domir apa? Domir muttasil. Apa domir muttasil? Yaitu kita menuliskan domir tetapi cara penulisannya itu digabung dengan kalimat isim atau kalimat yang mengikutinya. Kalau tadi ana Hasanun, ana adalah saya adalah Hasan, ana tilmidun itu kan dua kalimat dipisah. Nah, seperti ini lihat kembali, anta tilmidun, kamu seorang murid, ismuka Faisalun, namamu Faisal, anti tilmidatun, kamu perempuan, ismuki. Nah, ismuki anak-anak ya, ini paham ismuki ya, perempuan. Ini tilmidatun, perempuan juga karena di akhirnya tak marbutoh. Anti tilmidatun ya, anti tilmidatun, ismuka Khadijatun, kamu perempuan, namamu Khadijah. Huwa ustadun, huwa itu kan dia, huwa itu dia, huwa itu dia ya. Huwa ustadun, kamu atau bukan kamu ya, huwa itu dia, dia guru. Ismuhu bukan ismuka anak-anak. Kenapa gak ismuka? Kenapa nggak seperti yang di atas? Karena bahasanya lihat di awal. Kalau ini bahasanya anti yang artinya kamu, anta yang artinya kamu laki-laki, kamu perempuan. Karena di sini awalnya huwa, berarti huwa itu adalah menunjukkan dia. Maka di sini untuk menunjukkan nya-nya, ketika kita menggantikan atau ketika kita tidak menuliskan huwa lagi, maka di sini ismunya kita tambahkan dengan hu. Berarti hu di sini adalah hu ini adalah menunjukkan kalimat ke sebelumnya. Hu di sini ya. Nya itu kepada siapa? Nya itu kepada dia. Kembali hu itu kepada huwa. Paham ya? Huwa ustadun, dia guru. Ismuhu namanya. Berarti namanya nya di sini adalah ke huwa, kembali ke huwa. Ya. Ismuhu huwa. Domirun ismu hu, domir dari huwa, kata ganti dari huwa. Nah, paham ya? Huwa ustadun, dia guru, ismuhu namanya As-Sayyidu Ahmad. As-Sayyid itu artinya Pak ya. Nah, tuan bisa ya. As-Sayyidu bisa Pak. As-Sayyidu Ahmadu. As-Sayyidu Ahmadu, Pak Ahmad. Dia guru namanya Pak Ahmad. Oke, paham ya? Hiya ustadatun, hiya ustadat, ini kan kalimatnya dia, tetapi untuk perempuan di sini ustadatun adalah guru, maka gurunya jangan ustadun karena ini adalah perempuan muannas. Kalau kalimatnya muannas maka untuk domir munfasilnya adalah hiya ustadatun, dia guru. Ismuha, nah ini ismuha anak-anak ya, bukan ismuhu. Kenapa gak ismuhu? Karena ismuhu itu hu untuk laki-laki, kalau ha untuk perempuan. Nya untuk perempuan, kata ganti kembali lagi ke lapad hiya. Ismuha namanya kembali ke hiya. Namanya kembali ke hiya ya. Namanya nya di sini adalah ke hiya, ke dia. Hiya ustadatun, dia guru, namanya as-sayyidatu. Nah, ini as-sayyidah. Kalau ini as-sayyidu, as-sayyidah. Pokoknya setiap kalimat yang menunjukkan muannas anak-anak ini harus ada tak marbutohnya. Bedanya di situ. Kalau as-sayyidu tuan atau pak, kalau as-sayyidatu ibu. Aisyatu Aisyah. Dia guru namanya as-sayyidatu Aisyah. Namanya Bu Aisyah. Nah, paham ya? Ya ustadatun, dia guru, ismuha namanya as-sayyidatu Aisyah. Namanya Bu Aisyah. Oke, paham anak-anak ya? Nah, untuk latihannya ya, setelah kalian menyimak video tadi, silakan kalian kerjakan ini ya untuk latihannya. Huwa sodiki. Huwa itu kan dia, sodiki temanku. Ismuhu, siapa nama teman kalian? Ismuhu namanya huwa. Nah, ini sama kan, hu itu kembali ke dia. Huwa sodiki, dia temanku. Namanya siapa teman kalian? Tulis. Mau teman kalian adalah Hasan, mau teman kalian adalah Udin, mau teman kalian adalah Ani, silahkan ya. Terus belajar menulis nama dengan bahasa Arab. Oke, silakan ya. Boleh bertanyakan kepada mamah dan bukan mamah dan ayah, kepada ayah dan ibu. Oke. Nah,
ini sodikoti. Sodikoti ini tadi kan sodikun, sodikotun. Sodikoti ini adalah nama teman perempuan. Berarti di sininya hiya anak-anak. Ismuha. Nah, di sini juga diganti bukan ismu tapi ha. Ha ini kembali ke lapad hiya. Siapa temanmu? Kalau misalkan teman kalian adalah seorang perempuan. Sama seperti ke bawah ya. Ustadi, guruku, ustadati, guru perempuanku. Abi, ayahku, umi, ibuku, jadi jadi itu pamanku zadati, jadi kakekku zadati, nenekku. Silahkan ya kalian selesaikan ini sampai betul-betul kalian paham. Sebelumnya kalian pahami dulu video-video sebelumnya ya. Oke. Mungkin pembelajaran bahasa Arab sampai sini dulu anak-anak. Kalian silakan pelajari dengan baik. Pembelajaran bahasa Arab ini silakan kalian terus ulangi videonya. Kenapa Pak diterus ulangi Pak? Biar kalian paham betul-betul. Ketika nanti Bapak akan menyuruh kalian seperti ini, untuk menerjemahkan kalian akan lebih mudah sekali, sangat mudah sekali. Kalau kalian paham sedikit-sedikit tentang ilmunya, ilmu cara menambahkan atau seperti tadi kan domir, menambahkan domir munfasil dan domir muttasil. Nanti juga ada yang disebut dengan domir mustatir ya. Oke. Ini sangat mudah sekali. Apalagi nanti kan suka ada tulisan Arab yang tidak ada yang tidak ada harokatnya anak-anak, disebutnya adalah tulisan Arab gundul. Nah, itu kalau kalian sudah paham cara istilah-istilah dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sorofnya, kalian akan lebih mudah ketika menerjemahkannya. Walaupun tulisannya gundul, tidak ada harokatnya. Paham ya? Oke, itu ke depan ya, itu untuk kedepannya. Silahkan kalian pokok intinya pelajari videonya. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.